Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mungkin semua sudah dapat. Mari kita menghargai firman Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Pokok anggur yang benar. Kita sama-sama 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Silahkan duduk. Ya, sekali lagi shalom. Ya, firman Tuhan pagi hari ini di sini kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, ini firman Tuhan dia selalu baru bagi kita ya. Mungkin di setiap hari kita dengar, bahkan juga ketong juga pernah berbicara tentang ini firman Tuhan. Tetapi saya percaya di saat kita dengarkan firman Tuhan, dia selalu baru bagi kita. Ya, di sini katakan bahwa setiap tanaman kalau mau bertumbuh dan berbuah lebat, dia harus hidup subur. Iya toh? Dia harus hidup subur baru dia bisa menghasilkan buah yang baik. Dia bisa menghasilkan buah yang banyak. Sonde mungkin tanaman yang mati bisa berbuah, sonde mungkin. Kan sonde mungkin kalau buah yang pohon yang mati atau ranting yang terpisah dari dia pohon, sonde mungkin dia berbuah. Pasti dia dibakar, dikumpulkan dan dibakar. Itu pasti. Dia tidak akan menghasilkan buah. Ya, seperti firman Tuhan yang tadi kotong baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di situ saya melihat ada dua pribadi. Yang pertama itu adalah ranting yang mau melekat pada pohon dan dia tidak mau berbuah. Dan yang pribadi yang kedua itu adalah ranting yang tidak berbuah, dipotong lalu dibakar. Jadi ini ada dua pribadi. Kotong ada di antara dua ini, kotong ada di mana? Apakah kita ada di ranting yang mau melekat pada pohon dan mau berbuah, atau kotong ada pada ranting yang di luar daripada pohon itu, diambil dan dibakar? Ya, masing-masing sendiri tahu kotong punya hubungan dengan Tuhan seperti apa. Kotong sendiri tahu. Ya, di sini dalam Lembaga Alkitab Indonesia berbicara tentang pokok anggur yang benar, dan saya ambil satu tema kecil, yaitu bertumbuh dan berbuah lebat. Bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus adalah pokok anggur, amin. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya. Ranting adalah bagian dari pohon. Sonde mungkin ranting hidup tanpa pohon. Sebab ranting sonde bisa berbuah kalau sonde melekat atau menempel pada pohon. Ya. Ranting itu selalu melekat, dia menempel, dia harus bersatu dengan pohon, baru dia bisa berbuah. Jadi kotong jangan menganggap bahwa kotong bisa. Kotong ingat bahwa kotong ini adalah ranting, amin.
Kotong bukan pohon. Tapi kadangkala kotong manusia merasa bahwa kotong sudah berhasil dalam segala sesuatu. Kotong lupa bahwa kotong ini ranting. Kotong lupa. Kotong mulai rasa bahwa kotong sudah berhasil. Kotong memiliki sesuatu. Kotong berpikir bahwa oh ini beta ini. Ya, akhirnya kotong lupa diri. Orang Kupang bilang kotong lupa diri. Ya, tapi ingat kotong ranting bukan pohon. Ya. Akhirnya kalau kotong lupa diri, kotong mulai sombong, kotong mulai ego. Ya. Kalau kotong lupa diri. Tetapi Yesus mengatakan bahwa di luar Dia atau di luar Tuhan, sonde bisa buat apa-apa. Kalau kotong di luar Tuhan, kotong sonde bisa bikin apa-apa, kotong sonde bisa lakukan apa-apa. Sebab apa yang kotong buat, apa yang kotong lakukan, itu semua karena Tuhan. Mungkin hari ini kotong ada orang lain yang berpikir bahwa ya kebetulan beta masih hidup. Tidak. Tetapi kotong yang ada hari ini kotong merasakan itu kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Itu luar biasa sekali. Karena kau coba kotong renungkan. Orang lain ada di rumah sakit, pasang O2 masih bayar lagi. Itu O2 sonde tahu satu tabung berapa. Mungkin yang tahu Pak Dokter. Kita sonde tahu berapa karena beta belum pernah. Ya, belum pernah, keluarga juga belum pernah alami juga sonde tahu. Tetapi kotong bersyukur, kotong masih bernafas dengan sonde bayar. Ya, coba kalau satu tabung biasa berapa ya Pak Dokter? Ya, itu coba kotong hitung. Itu dipakai sampai berapa hari kotong hitung sekali. Ya, mungkin kotong hitung dengan Tuhan. Kalau satu hari Tuhan minta kotong 1000 sah. Beta 34 tahun hitung sudah. 34 tahun kali 1000 ini coba sah. Berapa banyak yang Tuhan mau? Ya. Kita bersyukur karena itu semua karena luar biasanya Tuhan. Amin. Orang lain merasa bahwa itu kebetulan beta hidup, beta adat, itu beta hanya kebetulan saja. Tetapi kotong yang hidup ini kita merasa bahwa itu luar biasanya Tuhan. Karena kotong merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Seperti tadi pujian katakan. Bahwa selamanya Yesus ya selamanya. Jangan ini hari kotong ada di atas podium. Kotong ada di sini. Kotong menyembah Tuhan. Kotong bilang Yesus engkau selama-lamanya bagiku. Keluar selesai. Habis, sonde tahu apa-apa. Tetapi sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Ya, kita ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi kita harus menempel pada pohon anggur. Berarti kita harus tinggal di dalam Kristus. Amin. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Ya. Kita harus tinggal di dalam Dia. Kalau kotong tinggal di dalam Dia, pasti jelas. Pasti kotong berbuah. Dan buah itu ada macam-macam. Apakah kita buah yang manis, yang asam, atau yang pahit? Itu tergantung kotong pun diri sendiri. Ya, seperti Matius 5 dia bilang lewat perbuatanmu. Ya, kalau kotong pun perbuatan yang baik, ya pasti kotong menghasilkan buah yang baik. Tetapi kalau lewat kotong pun perbuatan, kotong sonde bisa bilang beta ini hamba Tuhan, beta ini majelis. Kalau kotong di Gemit bilang beta ini penatua, tidak. Kotong sonde perlu omong begitu. Hanya dengan perbuatan saja orang bisa tahu dia menghasilkan buah yang manis, buah yang apa. Ya, dengan perbuatan kita. Jadi kotong tinggal di dalam Kristus, amin. Kita tetap tinggal di dalam Dia. Bapa adalah pemilik pohon anggur. Amin. Seperti tadi bilang, Bapa adalah pemilik pohon dan Yesus adalah pohon dan kotong ini adalah rantingnya. Ya. Dia adalah pemilik pohon anggur itu sehingga apa? Dia mempunyai impian buat kotong supaya kotong bisa berbuah. Dia punya harapan supaya kotong bisa berbuah. Ya, dia punya harapan. Dia sukirin kotong ada di dunia, berarti dia punya harapan. Supaya ini anak bisa berbuah. Contohnya kalau kotong dalam rumah tangga. Kalau kotong punya anak, pasti kotong orang tua punya impian. Kotong orang tua punya harapan bahwa masa depannya akan baik. Dia suatu saat dia akan menjadi orang yang berhasil. Tetapi kalau dalam perjalanan hidupnya kotong salah mendidik anak itu. Atau memang kotong mendidik tetapi dia tidak mau ikut. Dalam perjalanannya dia tidak sesuai dengan impian kita. Pasti Tuhan, pasti kotong kecewa. Betul kok Sonde. Pasti kotong kecewa sebagai orang tua. Mungkin kotong punya impian ya dia harus menjadi orang yang berhasil. Mungkin dia menjadi hamba Tuhan. Tetapi apa dalam perjalanan hidupnya dia menjadi orang-orang yang menjadi perusak, orang Kupang bilang. Pasti kotong kecewa sebagai orang tua.
Tuhan juga demikian. Dia punya impian. Dia sudah kirim kotong ada di bumi. Dia punya harapan supaya kotong menghasilkan buah. Ya, dia punya harapan. Ya. Jangan pada waktu dia datang, dilihat kotong dia kecewa. Seperti ketong lihat di dalam Markus 11 ayat 13. Yesus mengutuk pohon ara. Kita baca itu firman Tuhan, kita lihat. Pada waktu perjalanan dari Betania, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Secara manusia dia lapar. Dia lihat dari jauh pohon ara itu sangat subur, daunnya banyak sekali. Dia punya harapan bahwa dia sampai di sana dia harus mendapatkan buah ara itu dan dia bisa makan. Tetapi kenyataannya apa? Kita baca di Markus itu, mungkin masing-masing bisa baca. Kenyataannya apa? Dia tidak mendapatkan apapun pada pohon ara itu. Walaupun kelihatannya dia begitu rimbun, daunnya banyak, tetapi Tuhan tidak mendapatkan apa-apa. Ya, coba. Pasti dia kecewa. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Markus 11 itu, dia kutuk pohon ara. Dan pohon ara itu menjadi kering sekejap. Mari kotong jangan mengecewakan hati Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah kasih kesempatan, jangan kotong mengecewakan hati Tuhan. Seperti di dalam Lukas 13 ayat 6 dan 7. Di situ berbicara tentang perumpamaan tentang pohon yang tidak berbuah. Pohon ara yang tidak berbuah. Di situ menceritakan bahwa tuan kebun itu datang, dia lihat-lihat ini pohon. Ternyata dia lihat pohon ara yang ada di tengah-tengah pohon anggur itu. Kelihatannya bahwa dia tidak pernah berubah. Dia sudah pernah berbuah. Sampai dia bilang ini penggarap, dia bilang lebih potong buang itu pohon sah. Untuk apa dia berdiri di situ? Son ada guna, orang Kupang bilang. Son ada guna, dia hanya bersesak saat itu kebun. Son ada guna, lebih potong buang. Ya, karena apa? Dia lihat tidak ada perubahan. Kalau kotong punya pribadi, dia kirim kotong son ada perubahan dan dia dari dulu begitu sah. Ya, mau datang gereja, datang gereja. Karena itu tradisi, kotong orang Kristen harus datang gereja tiap hari Minggu, ya itu sudah. Tetapi selesai pulang dan selesai sudah. Yang penting pendeta dong, yang penting orang-orang hamba Tuhan dong lihat bahwa beta sudah di gereja. Ya, kotong sudah ada perubahan. Dan pulang selesai, kotong mulai bikin, kotong punya lagi. Kotong dengar dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan sebaliknya. Padahal orang bilang kotong harus mendengar dengan hati. Amin. Kenapa kotong mendengar dengan hati? Coba kotong bisa gambar sendiri. Pulang itu kotong gambar telinga kanan dan telinga kiri. Kalau kotong gabung jadi apa? Jadi hati. Ya. Telinga kanan, telinga kiri, telinga kanan. Kalau gabung jadi hati. Kenapa? Orang bilang dengar dengan hati. Betul, karena telinga ini adalah hati. Amin. Kadang-kadang kotong sudah pernah berpikir begitu. Ya sudah keluar ini. Itu karena apa? Kita dengar dengan telinga daging kita. Dengar sini keluar sini, dengar sini keluar sini. Itu telinga daging. Tapi kalau kotong terima dengan telinga hati, ini dua jadi gabung jadi satu, dia masuk di hati. Artinya kotong terima dan kotong mau melakukan. Ya, Tuhan itu luar biasa ya. Waktu saya dengar ini, waktu saya ikut pelatihan pengasuh dengan cinta, saya dapat, oh iya betul. Lebih pernah bayangkan bahwa ini telinga kalau dua-dua gabung jadi hati. Betul. Dan memang orang bilang kotong dengar dengan hati, betul. Kitong dengar dengan hati. Berarti kotong betul-betul kotong mau mendengar dan kotong mau melakukan. Ya. Jadi mari di sini katakan bahwa dia punya impian supaya kotong berbuah. Jangan seperti pada pohon ara yang dia berikan perumpamaan itu. Tetapi dia masih berikan waktu. Sehingga ini Tuhan penggarap dia bilang Tuhan biar beta gembur sendia dolo, beta kasih pupuk dolo. Kalau ini tahun dia sone berbuah, baru tahun depan beta potong sandia. Ya. Berarti Tuhan masih berikan kesempatan buat kita. Amin. Kalau hari ini tanggal 9 Februari 2025 kotong masih ada, Tuhan masih kasih kotong kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Tapi mari kotong terus melekat, kotong terus bergantung kepada Tuhan, kotong terus menempel, kotong terus tinggal di dalam Dia. Pasti kotong berbuah. Ya, pasti kotong berbuah. Ya. Sebab
di sini dia katakan bahwa dia punya harapan dan juga dia berusaha. Dia juga berusaha agar setiap ranting tersebut berbuah. Dengan cara apa? Dia merawat. Amin. Pasti dia merawat. Dia tanam habis dia rawat, dia gembur, dia kasih pupuk, mungkin ada hama yang datang, dia semprot, dia kasih. Pokoknya dia rawat itu tanaman. Dia punya harapan bahwa dia harus berbuah. Kotong juga demikian. Pasti kotong punya masalah, kotong punya persoalan, tetapi dia tetap merawat kita. Amin. Di saat kotong dalam keadaan mungkin kotong susah, kotong sakit, dia merawat kita. Dia tetap merawat kita. Sebab seperti di dalam Ayub 5 ayat 16 itu dia katakan bahwa dia yang melukai, dia juga yang membebat. Dia yang memukul tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Itu Tuhan kita. Amin. Jadi jangan kotong takut. Dia sukirim kitong di sini, dia bertanggung jawab. Dia merawat kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita percaya bahwa kotong manusia pasti punya masalah. Tetapi pada saat kotong tinggal di dalam dia, kotong percaya Tuhan akan merawat kita. Dia akan berikan yang terbaik kepada kita. Dia bukan hanya merawat, tetapi dia juga menjaga. Amin. Dia juga jaga kotong. Ya, coba kita lihat itu. Kalau dia sudah rawat, pasti dia jaga supaya jangan ada binatang-binatang lain yang datang untuk merusak tanaman ini. Dia jaga, dia pagar, dia datang terus, dia lihat terus. Ya, dia jaga kita. Mazmur 121 katakan bahwa penjaga Israel. Ayat yang ke-7 dia bilang, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Tuhan kita luar biasa. Karena apa? Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengasihi kita semua. Dia punya kasih son pernah pilih-pilih bahwa oh beta hanya sayang ini, beta hanya sayang ini. Mungkin sebagai manusia, sebagai orang tua pasti kotong punya anak lebih dari satu. Pasti kotong bisa sayang anak yang bungsu, kotong abaikan anak yang sulung. Ya. Tetapi Tuhan tidak. Kasihnya tulus bagi semua orang. Dia mengasihi kita. Sehingga dia punya harapan. Dia menjaga kita. Bahkan juga dia merawat kita. Karena kita berharga. Amin. Kita sangat berharga. Ya. Bukan hanya dia mengasihi kita, tetapi dia juga mengenal kita. Amin. Dia kenal kotong. Walaupun kotong lihat ini manusia begini banyak ini. Coba kotong bayangkan. Apa yang pernah kotong pikir saat itu Tuhan kasih. Amin. Tuhan kasih. Artinya dia mengenal kita. Dia mengenal kita. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita ragu? Untuk apa kotong harus jauh-jauh dari dia? Ya, karena dia mengenal kita. Mazmur 139 ayat 1 dan 2 dia bilang, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau yang mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya, itu Mazmur bilang. Berarti dia mengenal kita. Amin. Ya, karena setiap ranting berbeda. Betul Koson. Setiap ranting berbeda. Ya, mungkin ada ranting yang besar, ada ranting yang kecil. Ada ranting yang sudah berbuah, ada yang belum. Ya. Ada yang ranting yang layu-layu, ada yang segar. Setiap ranting itu berbeda. Soalnya ada ranting yang sama. Walaupun dia dalam satu pohon yang satu. Tetapi dia pasti berbeda. Ya. Sama dengan kotong juga. Saya punya masalah. Sonde sama dengan Maheni punya masalah. Maheni punya masalah, sonde sama dengan Dokter Billy punya masalah dan seterusnya. Kotong masing-masing punya masalah. Ya. Mungkin suami istri juga yang satu juga dia punya masalah. Wah, kita sama-sama punya masalah dalam rumah tangga, tetapi pasti dia punya masalah pribadi. Ya. Kita sama-sama punya masalah. Tetapi dia tahu kita, dia mengenal kita, siapa kita. Karena dia yang kirim kotong, dia tahu. Soalnya mungkin dia kasih tinggal itu sudah selesai. Tidak. Dia mengenal kita. Amin. Kenapa dia mengenal kita?
karena kita berharga. Amin. Kita sangat berharga. Bilang di kiri kananmu, kau berharga di mata Tuhan. Ya, begini biar keriting begini mau berharga. Amin. Ya, biar kulit hitam begini mau berharga. Amin. Ya, jadi kotong harus percaya diri. Dulu beta nih son percaya diri. Ya, pale rambut son pernah ya keriting. Mungkin sekarang baru ada di alat jadi mulai agak ya, jadi di sekolah itu hanya dong panggil beta Rita Keriting. Itu sah. Jadi son percaya diri. Tetapi mulai tinggal di dalam Yesus, beta percaya beta berharga di mata Tuhan. Ya, karena mungkin dulu son kenal, belum tahu ya, bilang beta orang Kristen jadi ya. Tetapi pasti beta son percaya dia. Tetapi pada saat tinggal di dalam Kristus, kotong berharga. Mau dalam keadaan apapun, kotong berharga. Amin. Kita berharga karena memang Tuhan mengasihi kotong. Seperti tadi beta bilang bahwa Dia mengenal kita karena kita berharga. Ya, kita sangat berharga. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihimu. Amin. Ya, kita berharga, kita mulia sehingga Dia mengasihi kita. Ya, bukan hanya kita berharga, tetapi kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Amin Tuhan. Untuk apa kotong harus jauh-jauh dari Tuhan? Kejadian 1 ayat 26 ayat 27. Kotong berharga, kotong serupa dengan Dia. Ya. Walaupun mungkin dipandang, oh ini ganteng, ini sonde, ini jelek, ini keriting, ini. Tetapi kotong ini gambar Tuhan. Amin. Kotong ini gambar Tuhan. Jadi di saat kotong adalah gambaran Tuhan, kotong juga ada dalam pemantauan Tuhan. Amin. Kotong ada dalam pemantauan, berarti Dia lihat terus seperti itu. Pemilik pohon anggur itu, dia terus datang, dia lihat terus kotong. Berarti kotong ada dalam pemantauan Tuhan. Nah, kalau kotong ada dalam pemantauan Tuhan, mari kotong terus bergantung, kotong terus tinggal di dalam Dia. Ya, kita tinggal di dalam Dia. Dengan cara apa? Dia mau, Dia pantau kotong itu seperti tadi, Dia merawat kita, Dia jaga kotong. Bahkan juga Dia membersihkan kita. Amin. Dia bersihkan kita. Dengan cara apa? Dibersihkan lewat firman Tuhan. Dibersihkan lewat firman Tuhan. Jadi seperti yang tadi beta bilang, kotong dengar firman Tuhan, jangan keluar sini, masuk sini, keluar sini. Tetapi kotong terima firman Tuhan itu, kotong menyimpan dan kotong mau melakukan. Sebab di dalam Mazmur dia bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Jadi kotong dibersihkan lewat firman Tuhan. Seperti di dalam Yohanes 17 ayat 17 katakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskan sebab Tuhan itu kudus, kotong juga harus kudus. Amin. Ya, mungkin orang luar bilang supaya lu mau masuk surga antero-antero. Ya itu urusan Tuhan. Yang penting kotong mau mengasihi Tuhan. Kotong benar-benar mau melayani Tuhan. Jangan kotong mau melayani Tuhan, kotong memuji Tuhan dan selesai. Pulang habis, tidak. Tetapi kalau kotong pun hati, kotong terus bergantung, kotong terus melekat, kotong terus ada dalam Dia, ada perubahan dan pasti ada. Kotong bisa menghasilkan buah. Ya, jadi kita tetap ada dalam Dia. Itulah cara membersihkan kita yang paling ampuh supaya bisa berbuah lebat. Amin. Ya, itulah Tuhan. Jadi seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dia bilang, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk apa? Memang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu firman Tuhan. Dia mengajar kita. Yang sonde tahu jadi tahu. Amin. Ya. Dia menyatakan kesalahan. Kalau kotong buat salah, Roh Kudus mulai kasih ingat kotong dalam hati, ingat itu salah. Ya, kotong mulai kembali. Artinya Dia mengasihi kita. Dia memperbaiki kelakuan kita yang dulu kotong hidup sonde jelas, sekarang kotong hidup jelas. Dulu kotong sonde bergantung dengan Tuhan, kotong sonde percaya Tuhan, kotong hanya anggap bahwa itu Kristen biasa-biasa, tetapi sekarang kotong bilang kotong adalah orang yang luar biasa karena Yesus kita luar biasa. Ya.
Dan bahkan juga dia mendidik kita supaya kotong ada dalam kebenaran. Ya. Yang tadi katakan bahwa dia dibersihkan lewat firman Tuhan. Yang kedua, dibersihkan lewat masalah. Amin. Dibersihkan lewat masalah. Seperti Ibrani. Coba saya minta salah satu bacakan buat kita Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Saya minta salah satu pemuda bisa baca, kasih kotong. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Silakan, ada di sini. Ya, terima kasih. Di sini dia katakan di Ibrani 12 ayat 11 dia bilang, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu dia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi apa? Duka cita. Pasti sakit. Sakitku di mana? Ayo ting-ting bilang, sakitku di sini. Setiap masalah pasti sakit. Tetapi di sini firman Tuhan berkelanjutan, dia bilang begini. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Berarti setiap masalah kita menjadi olahraga iman buat kotong. Amin. Kalau sonde ada masalah, kotong biasa-biasa saja. Tetapi kalau ada masalah, itu menjadi satu olahraga. Supaya mari kotong terus bertanding. Amin. Ya. Karena setiap manusia tidak mungkin ada yang sudah ada masalah. Tidak. Kalau orang yang sudah ada masalah itu dia sudah mati, sudah habis, sudah lewat. Itu dia sudah ada masalah. Mau dia waktu hidup dia masalah sebesar apapun, tapi kalau dia sudah selesai ya sudah selesai. Tapi kau yang masih hidup pasti punya masalah. Tetapi kalau kau tinggal di dalam dia, Tuhan bilang itu gampang selesai. Karena itu firman Tuhan jelas. Bukan mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi apa? Dibilang dia mau latih kotong. Amin. Dilatih kotong bagaimana? Ya. Jadi bagaimana? Walaupun itu sakit, berat. Ya, mungkin masalah keuangan dalam rumah tangga. Ya, mau dibilang masalah keuangan itu sudah jelas. Karena semua serba uang. Mau bikin ini uang, mau bikin itu uang. Soalnya ada uang, ya seperti peribahasa biasa bilang, kotong mama-mama atau wanita-wanita bilang, kalau ada uang, abang disayang. Kalau sonde ada uang, abang melayang jauh-jauh. Nah itu. Kalau kotong sonde ada uang, ya itu semua rusak. Semua sonde ada sonde, pokoknya yang mau baik, semua sonde baik habis. Sonde ada uang, nah, ya. Jadi kalau beta dari Takari datang harus uang, tapi bersyukur beda Pak Dokter datang ya beta datang gratis. Karena naik otopere, tapi Pak Dokter yang kasih keluar uang. Dia kasih keluar uang isi minyak di mobil. Kalau beta gratis. Tapi kalau kau mau buat apa-apa semua pasti uang. Itu masalah. Kalau sana ada uang itu masalah. Tetapi kalau kau tinggal di dalam Tuhan, hari ini kau sana ada makan, so terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih. Apakah kotong begitu? Kosong, masa kau pas jam makan, orang ada makan baru kotong terima kasih Tuhan. Atau mulai puasa sudah. Jangan begitu. Jangan kalau sudah ada makan baru sudah hari-hari sudah ada makan, jadi kotong puasa. Tidak, itu sudah ada guna kotong puasa. Ya. Itu masalah keuangan itu mari kotong. Itu juga memang betul-betul masalah. Tetapi kalau kotong tinggal di dalam Tuhan, semuanya pasti ada ucapan syukur. Amin. Pasti ada ucapan syukur. Boleh masalah keluarga lah. Kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada perceraian? Kenapa anak-anak sudah mau tinggal di ketumpung dalam rumah lagi? Kenapa? Itu semua terjadi karena apa? Sudah tinggal di dalam Yesus. Itu di luar Tuhan. Dia sudah mau menempel pada pohon itu. Sehingga ada perselingkuhan. Ada perceraian. Orang tua sudah kenal anak-anak. Anak-anak sudah kenal orang tua. Atau anak-anak dia hanya malam datang tidur, pagi dia mulai keluar lagi. Ya, karena apa? Sonde ada takut akan Tuhan. Dia sonde menempel, sonde hidup di dalam Tuhan. Ya, kita lihat, kalau masalah keluarga itu memang terlalu banyak. Saya waktu yang libur 3 hari baru-baru saya dipilih dari Lembaga Wahana Visi Indonesia menjadi fasilitator yang tadi saya bilang bahwa pendamping mengasuh dengan cinta, bahwa itu materi. Di situ saya lihat itu
Materinya bagus sekali, bagaimana kotong mengasuh keluarga kita dengan cinta, dengan penuh kasih. Dan saya ambil satu materi yang saya bawakan itu tentang kotong melihat kotong masa lalu dan kotong masa sekarang. Itu kotong lihat kotong masa lalu yang masa-masa otoriter bilang, kotong masa-masa yang pokoknya aduhai dong semua, yang orang semua dengan kekerasan, itu kotong bawa di masa sekarang. Kotong bawa pi kotong generasi, kotong bawa pi kotong anak-anak. Kadang-kala begitu. Di situ saya buka satu lagu rohani dan saya suruh dong tutup mata dan mulai renungkan bagaimana masa lalu dan masa sekarang. Situ banyak menangis. Di situ karena apa? Masalah keluarga. Karena apa? Kotong sonde tinggal di dalam Kristus. Kotong sonde tinggal di dalam Tuhan. Kalau kotong tinggal di dalam Tuhan, semua pasti baik-baik. Ya, kotong percaya, mungkin suami pun hapeju kotong percaya, istri pun hapeju kotong percaya, anak-anak pun hapeju pasti kotong percaya. Karena apa? Kotong tinggal di dalam Kristus. Kalau kotong di luar Kristus, tahu bab tua WA siapa? Tahu mam tua WA siapa? Ini anak-anak dong, tahu dong nonton apa? Ya, kalau kotong di luar Tuhan. Tetapi kalau kotong tinggal di dalam Tuhan, berarti keluarga kita aman. Amin. Keluarga kita aman. Ya, apalagi dengan masalah pekerjaan. Besok cari pekerjaan sini sana mah so dapat. Itu juga masalah. Tetapi kalau kotong tinggal di dalam Tuhan, pasti. Jadi bagaimana? Bagaimana dengan kotong? Kalau kotong punya masalah yang begitu banyak, bagaimana sikap hati kita? Ya, subagi gitu banyak masalah, bagaimana sikap hati kita? Setiap masalah itu seperti yang tadi beta bilang bahwa dia adalah olahraga iman kita. Bagaimana kotong pun sikap hati? Wahyu 3 ayat 19 katakan. Ya, dia bilang apa? Barang siapa yang kukasihi, kutegor dan kuhajar. Tapi relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, artinya bahwa kotong terima dengan ikhlas. Amin. Apapun masalah kita, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan, kita terima dengan ikhlas. Amin. Karena seperti tadi bilang di Wahyu 3:16, barang siapa kukasihi barang siapa kukasihi, aku akan kuhajar dia, tegur dia. Amin. Tetapi relahkanlah hatimu. Kotong harus bertobat. Kotong dengar itu, kotong harus dengar betul-betul. Jangan kotong dengar dan sudah selesai. Ya, kotong harus bertobat. Ya, itu firman Tuhan bagi kita. Jadi mari kotong terima dengan ikhlas setiap masalah kita. Amin. Ya, bahkan juga jangan anggap enteng firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 5 dia bilang, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya, kadangkala orang ada sementara berkhotbah begini, dia main HP. Itu hal yang kecil, dia main HP di sana. Itu artinya kotong anggap enteng firman Tuhan. Ya, mungkin kotong pikir itu biasa, tetapi kotong anggap enteng. Ya, saya bilang saya pu anak-anak, pokoknya bekas tahu di gereja sonde ada yang bilang mau main HP. Dan bilang mama, kotong hanya mau bawa untuk bawa. Ada Alkitab, bawa. Ya, tapi namanya anak-anak muda ya. Kadang-kadang sudah kotong pakai mode penerbangan, mama ya so bisa lah. Tapi mungkin kotong dengar firman Tuhan terlalu lama ya, coba sampai ada WA masuk atau apa. Ya, kotong anggap enteng firman Tuhan. Mungkin itu hal yang kecil. Kotong anggap itu biasa. Tetapi hal yang kecil, kan firman Tuhan bilang dosa itu perlu dosa yang besar, dosa yang kecil. Yang besar kecil sama-sama dosa. Amin. Ya, sama-sama dosa. Jadi kotong jangan anggap remeh firman Tuhan. Bahkan juga jangan putus asa. Dia bilang janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Apapun masalah kita terima itu dengan ikhlas. Kotong jangan putus asa. Karena kotong percaya bahwa di balik semuanya ini pasti ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ya, kita tetap diperingatkan. Karena apa? Kita ada dalam pemantauan Tuhan. Karena setiap cambuk atau setiap masalah mendatangkan kebaikan. Amin. Supaya kotong bisa berbuah lebat. Di dalam Roma 8 ayat 28 dia bilang, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Apapun masalah kita, kalau kotong lewati itu, kotong bilang, sekarang beta baru tahu ternyata Tuhan itu peduli. Ternyata Tuhan itu baik.
Apa yang kotong alami, Tuhan bilang itu semua baik. Ya, sekarang baru beta tahu. Amin. Pasti. Kalau dibalik itu semua, kalau kotong terima itu dengan ikhlas, kotong terima itu dengan sukacita, pasti suatu saat kotong bilang terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Kotong sudah bisa bilang apa-apa. Kemarin saja panjang perjalanan beta dengan Kobili, dengan Ciria, dalam perjalanan kotong berbagi kesaksian. Situ memang luar biasa. Beta bilang, Tuhan tuh mungkin orang bilang itu hal biasa. Kalau kotong bersaksi orang bilang, ih kok hanya itu sah. Tapi yang rasa ini beta. Amin. Yang rasa ini kita sendiri. Kita merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu luar biasa. Mungkin orang lain bilang kok hanya itu saja mau bersaksi. Hanya itu saja lu omong supaya makan puji. Bukan kotong yang dipuji tetapi Tuhan yang dipuji. Amin. Ya. Supaya Tuhan dipuji. Karena lewat masalah kotong jalani itu dengan baik, kotong lewati itu, kotong bisa bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu peduli, Tuhan itu ajaib. Kalau kotong sone hadapi itu, kotong merasa itu masalah buat kotong akhirnya mulai ambil keputusan sampai waktu baru-baru masuk 2025 kotong dengar mulai orang gantung diri di sini. Nah, itu karena apa? Dia di luar Tuhan. Dia punya masalah, dia sudah datang kepada Tuhan. Mungkin dia bercerita di pun teman, ya kalau salah teman ya itulah dia. Tetapi kalau kotong datang kepada Tuhan, Roma 8:28 bilang, sekarang beta tahu. Akhirnya kotong mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, karena itu Tuhan kita. Dan yang kedua dia bilang, tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kotong tinggal di dalam Tuhan, pasti kotong berbuah. Pasti sujelas kotong berbuah. Karena apa? Pohon itu kalau ranting itu kalau tinggal di itu pohon, sujelas itu pohon kalau dia dapat air, dia dapat pupuk, berarti dia juga dapat kesuburan. Atau dia juga dapat kehidupan di situ. Dia dapat nutrisi, dia dapat gizi di situ. Karena ini pohon sudah digembur, suka kasih pupuk, pasti itu ranting juga dia dapat. Dia akan mendapat. Itu di saat kotong tinggal di dalam Tuhan. Berarti ada suatu aliran, ada urapan yang Tuhan punya, dia juga akan kasih kepada kita. Amin. Kalau kotong tinggal di dalam dia, ada kuasa, ada urapan pada diri kita. Kotong sakit, kotong berdoa, pasti kotong sembuh. Itu artinya ada urapan. Di saat kotong memuliakan Tuhan, orang semua menangis, ada urapan. Amin. Karena ada aliran dari sorga itu mengalir kepada diri kita. Kalau di saat kotong tinggal di dalam Tuhan. Jadi kotong jangan anggap remeh dengan kotong pun talenta. Kotong jangan anggap remeh dengan kotong apa yang Tuhan percayakan kepada kotong. Ya mungkin karena beta sulatihan, beta belajar. Tapi itu bukan kebetulan. Tapi Tuhan mau pakai kita lewat talenta kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi mari kotong tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Supaya kotong bisa ada kuasa, ada urapan yang terjadi pada diri Yesus, dia juga ada pada diri kita. Sebab pada waktu Yesus masih ada di dunia, waktu kita baca dia masih ada di dunia. Dia buat banyak mujizat dan dia kembali ke sorga. Yang sekarang buat mujizat adalah siapa? Kita kan? Kita. Berarti kalau kotong tinggal di dalam dia ya itu sudah. Kita akan dapat kuasa, otoritasnya Tuhan. Tetapi kalau kita tinggal di luar Kristus, maka kita akan mati rohani. Itu artinya bahwa tidak ada kehidupan. Amin. Sana ada kehidupan kalau ketong di luar Tuhan. Ya mungkin orang dunia bilang, kok beta ada hidup ini, tapi sana ada guna. Sana ada guna. Tapi kalau ketong ada di dalam Tuhan, ketong tinggal di dalam Dia. Seperti dalam firman Tuhan itu dia katakan, bahwa teruslah menempel dan pada pokok anggur yaitu Kristus Yesus. Amin. Kotong terus menempel di dalam Dia. Ya, seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau Yesus. Ya, kotong datang kepada Dia, kotong tinggal di dalam Dia, kotong tahu bahwa itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Di saat kotong tinggal di dalam Dia, ada jenis-jenis buah yang Tuhan rindukan kepada kotong. Yaitu pertama, yaitu buah pertobatan.
Matius 3 ayat 18 dia bilang, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita bertobat. Ya, seperti tadi beta bilang, kalau Tuhan percayakan kotong talenta, jangan kotong pakai talenta itu karena biasa-biasa, tetapi kotong pakai talenta itu kotong juga harus bertobat supaya di saat kotong melakukan segala sesuatu banyak perubahan-perubahan terjadi dan orang lain juga bisa berubah karena kotong. Amin. Karena kotong juga dia lihat, oh ini dia harus begini, dia berubah begini, dia berhasil begini, beta juga harus belajar dari dia. Kita harus bertobat. Dan yang buah yang kedua adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dia bilang ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu buah roh. Ya, mari kotong belajar dalam kotong pendiri. Amin. Ya. Dan yang ketiga adalah buah pelayanan. Buah pelayanan. Filipi 1 ayat 22 sampai 20 Filipi 1 ayat 21 dan 22 dia bilang begini. Paulus katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Itu prinsip Paulus. Dia bilang bekerja untuk memberi buah. Ya. Jadi Kristus dikenal melalui kehidupan kita. Amin. Kristus dikenal melalui kehidupan kita. Karena lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, bahkan juga seperti yang tadi beta bilang bahwa lewat talenta kita. Ya. Sebab firman Tuhan berkata, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Kalau kotong melakukan kebaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi mari kotong harus menghasilkan buah yang baik. Amin. Kita harus menghasilkan buah yang manis, buah yang banyak, supaya banyak orang menikmati itu. Sebab buah-buah yang dihasilkan akan menunjukkan dan memperkenalkan siapa Yesus. Talenta kita, perbuatan kita, kotong pun tindakan hari-hari. Ya, itu menunjukkan siapa Yesus. Orang lain yang sudah kenal Yesus, orang lain yang hanya menganggap Yesus itu biasa-biasa, di saat dia belajar dari kita, dia kenal bahwa Yesus itu memang betul, dia luar biasa. Karena apa? Kita tinggal di dalam dia. Ya, saya percaya bahwa kita yang ada dalam ruangan ini, bahkan mungkin yang ada di luar sana yang mendengarkan firman Tuhan, saya percaya bahwa kotong semua sudah menghasilkan buah. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, buah apa yang kotong hasilkan? Apakah buah yang pahit? Apakah buah yang asam? Atau buah yang manis? Masing-masing pribadi merenungkan sendiri. Ya, oleh karena itu, marilah kotong menjadikan buah yang manis, buah yang banyak untuk banyak orang bisa merasakan itu. Amin. Jadi mari kita selamat. Tuhan masih berikan kita kesempatan. Tuhan masih kita berikan waktu. Marilah kita menghasilkan buah yang baik untuk Tuhan. Itu firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kotong semua.